bukan berarti seorang pemula itu harus membeli kamera yang harganya murah. Bagus kamera Canon, Nikon, Fujifilm atau Sony, atau merek lain mas? Lalu bagus mana kamera mirrorless atau kamera DSLR? Oke guys, selamat datang kembali di DR Waras Production House bersama saya Waras dan Rizky. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara memilih kamera yang terbaik untuk seorang pemula. Kayak gimana tipsnya? Pantengin terus video ini. Oke guys, jadi video ini muncul karena beberapa pertanyaan dari teman saya, baik melalui DM maupun WA atau bahkan disampaikan secara langsung. Jadi banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya memilih kamera yang terbaik untuk seorang pemula? Tentu teman-teman yang sering berkecimpung di dunia kamera sering mendapat pertanyaan seperti itu. Dan mungkin teman-teman sendiri yang bertanya, bagaimana sih memilih kamera yang terbaik untuk seorang pemula? Jujur, saya agak bingung menjawabnya. Kenapa? Karena kegunaan kamera atau kebutuhan kamera setiap orang itu pasti berbeda-beda. Antara si A dan si B, kebutuhan kameranya pasti berbeda-beda. Hal itu akan menentukan kamera mana sih yang terbaik untuk seorang pemula. Kalau ditanya kamera mana yang paling baik, saya tentu akan menjawab kamera yang paling mahal. Tapi pada video kali ini saya akan sedikit memberikan tips untuk memilih kamera yang terbaik untuk seorang pemula. Jadi, kamera apa yang tepat untuk seorang pemula? Menurut saya, kamera yang tepat untuk seorang pemula adalah kamera yang sesuai dengan budgetnya masing-masing. Kenapa? Karena kita harus bisa memisahkan antara seorang pemula dengan kondisi finansialnya. Bisa jadi seorang pemula memiliki budget finansial yang lebih daripada pemula yang lain. Misal dia lahir dari golongan sultan. Tentunya dia memiliki budget misal katakanlah 20 juta atau 30 juta. Dia bisa disebut pemula karena dia memang belum pernah memakai kamera. Tapi budgetnya tinggi. Ada juga pemula yang memang budgetnya rendah. Misal di 1 juta, 2 juta atau 3 juta. Itu juga disebut pemula karena dia belum pernah memakai sebuah kamera. Jadi pemula di sini adalah orang yang belum pernah secara teknis mengoperasikan kamera. Jadi kita harus bisa membedakan seorang pemula dengan kondisi finansialnya. Bukan berarti seorang pemula itu harus membeli kamera yang harganya murah di range 2 juta atau 3 juta. Nggak harus seperti itu. Kita harus mulai sekarang kita harus membedakan perbedaan antara pemula dengan kondisi finansialnya. Itu tips yang pertama. Jadi kamera yang tepat untuk seorang pemula, menurut saya kita harus menentukan dulu budget untuk membeli kamera itu berapa. Katakanlah kita punya budget senilai 8-9 juta. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari kamera dengan harga 8-9 juta dengan spek yang paling tertinggi. Entah itu dari brand Canon, Nikon, Fujifilm, atau Sony, kita harus memilih di antara brand tersebut. Karena tentunya banyak sekali pilihan kamera di luar sana. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kamera yang sesuai dengan spek yang bagus dan budget yang sesuai dengan kantong kita, maka langkah selanjutnya adalah langsung beli kamera itu. Jangan terlalu perbandingan kamera itu dengan kamera yang spek di atasnya. Kenapa? Karena itu nanti akan terjadi pengulangan. Misal, bagus mana sih Sony A6000 dengan A6100? Ya bagus A6100. Terus kalau A6100 dengan A6300 bagus mana? Ya bagus A6300. Terus bagus mana dengan A6400? Ya bagus A6400 dong. Terus bagus mana sama A7 Mark III? Ya bagus A7 Mark III kan. Nah, jadi itu akan menjadi pengulangan. Jadi jangan terlalu di-compare kamera satu dengan kamera lainnya. Intinya fokus dengan budget yang kita miliki dan kamera apa yang bisa kita maksimalkan, seperti itu. Intinya adalah kamera yang bagus, harganya pasti mahal. Di semua barang elektronik maupun di otomotif ataupun di dunia yang lain, ketika barang itu bagus, pasti harganya mahal. Dan ketika harganya murah, bisa dibilang
barang itu nggak bagus-bagus amat. Bukan berarti jelek banget ya. Nah, langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah membeli kamera itu dengan budget yang tadi sudah disiapkan dan lain sebagainya, pakailah kamera itu selama 1-2 tahun. Kenapa? Karena dalam rank tersebut, teman-teman akan lebih mendalami dan memahami bagaimana kamera itu bekerja, bagaimana cara kerja ISO, shutter speed, aperture, dan settingan lainnya. Dari situ teman-teman akan tahu bahwa kamera yang teman-teman beli saat ini atau kamera yang teman-teman pakai saat ini masih relevan nggak dengan workflow teman-teman atau kebutuhan produksi teman-teman. Nah, jika selama 1-2 tahun itu teman-teman merasakan bahwa kamera yang teman-teman pakai saat ini sudah mulai tidak relevan dengan skillnya teman-teman, silahkan teman-teman upgrade kameranya. Jadi misal autofokusnya sekarang udah lemot, atau kameranya cepat overheat, atau resolusi gambarnya kurang besar, atau kemampuan low light-nya itu jelek banget. Nah, saat itulah teman-teman saya sarankan untuk upgrade kamera. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman butuhkan dari kamera. Nah, dari starting point itu, teman-teman akan tahu kamera mana yang lebih cocok untuk saya dan kamera mana yang tidak cocok untuk saya. Misal teman-teman saat ini memakai kamera yang digunakan untuk melakukan video, maka teman-teman akan lebih tahu, oh ternyata kamera itu lebih bagus dan akan relevan dengan saya selama mungkin 5 tahun ke depan untuk saya gunakan untuk bervideo. Maka saya akan lebih giat menabung untuk membeli kamera itu. Jadi teman-teman akan lebih tahu alasan teman-teman upgrade dan kenapa memilih kamera yang akan dibeli nantinya. Jadi pakailah kamera itu selama 1-2 tahun. Pastikan teman-teman sudah merasakan kamera itu dengan detail, mengerti spesifikasi teknis, mengerti cara kamera bekerja, dan dirasa kurang, lakukan upgrade. Jika tidak, ya sudah, pakai saja kamera itu sampai kameranya benar-benar mungkin rusak atau mungkin hilang atau dan lain sebagainya. Semoga jangan. Kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya, lebih bagus kamera DSLR atau kamera mirrorless? Itu adalah pertanyaan yang mungkin sering teman-teman dapatkan, atau mungkin malah teman-teman yang ingin bertanya kepada saya. Jika ditanya seperti itu, saya akan menjawab sebenarnya kamera DSLR dan kamera mirrorless itu sama-sama bagusnya. Kenapa? Karena setiap kamera itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Meskipun kamera mirrorless itu kamera yang paling baru sistemnya, bisa jadi kamera DSLR itu lebih menang. Misal katakanlah di bagian viewfindernya, mungkin kamera mirrorless akan kalah dengan kamera DSLR. Nah, untuk ke arah sana, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara kamera mirrorless dengan kamera DSLR. Nah, pada gambar ini, kita dapat melihat perbedaan antara kamera mirrorless dan DSLR. Pada kamera mirrorless, sebenarnya itu prinsip kerjanya itu mirip dengan smartphone HP kita. Jadi, objek yang kita tangkap itu diteruskan ke lensa, lalu masuk ke bagian sensor dan diteruskan ke prosesor untuk diproses. Hal itu berlaku di kamera mirrorless. Jadi kamera mirrorless itu sama dengan kamera smartphone kita. Objek masuk ke lensa, lensa masuk ke sensor, sensor masuk ke bagian prosesor untuk memproses gambar. Itu sebenarnya secara teori sama, namun berbeda dengan kamera DSLR. Kenapa? Karena kamera DSLR itu mempunyai cermin di dalamnya. Kenapa mempunyai cermin? Jadi objek yang masuk itu masuk melalui lensa, lalu dipantulkan dulu ke cermin. Nah, dari cermin itu nanti naik ke prisma, dan itu nanti keluar dapat kita lihat di bagian viewfinder. Jadi fungsinya cermin itu untuk memantulkan cahaya sebelum masuk ke sensor. Jadi ada elemen lensa yang membuat kamera DSLR itu menjadi semakin besar, yang tidak bisa seringkas kamera mirrorless. Nah, dari situ kita sudah tahu perbedaan kamera mirrorless dan DSLR. Pasti dari uraian tadi akan timbul lagi pertanyaan, lalu bagus mana kamera mirrorless atau kamera DSLR?
itu akan timbul lagi pertanyaannya. Kenapa? Karena teman-teman sebenarnya masih bingung kan? Menurut saya, sesuaikan dengan workflow kalian. Kalau misal dana kalian minim, tapi kalian lebih suka ke foto, mungkin kamera DSLR menjadi opsi yang lebih bagus. Kenapa? Karena kamera DSLR sekarang harganya itu bisa dibilang lebih terjangkau daripada kamera mirrorless. Tapi kalau teman-teman lebih suka ngevlog, lebih suka traveling, lebih suka membuat konten yang berbau-bau video, saya sarankan teman-teman lebih memilih ke kamera mirrorless. Kenapa? Karena kamera mirrorless itu memiliki fitur yang lebih canggih dan memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan kamera DSLR dengan harga yang setara. Misal autofokusnya akan lebih cepat, deteksi wajahnya akan lebih akurat, kemampuan ISO-nya akan lebih bagus, atau kemampuan low light-nya akan lebih bagus, dan lain sebagainya. Itu menurut saya sesuaikan dengan workflow kalian. Tapi bukan berarti bahwa kamera DSLR itu hanya untuk foto atau kamera mirrorless itu hanya untuk video. Bukan seperti itu. Sebenarnya kamera DSLR dan mirrorless itu bisa digunakan untuk foto dan video, tergantung kebutuhan kita apa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, saya menyarankan bahwa untuk bervideo, untuk membuat video lebih bagus kamera mirrorless. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman, silahkan berpendapat lain di kolom komentar. Intinya adalah kamera yang tepat untuk workflow yang tepat akan menghasilkan kerja yang lebih optimal dan maksimal. Jadi jangan sampai kamera yang kita pilih itu tidak sesuai dengan workflow kita. Pastikan kita pahami dulu kebutuhan kita apa, lalu kita pilih kamera yang akan kita beli. Oke, selanjutnya adalah saya ingin membahas tentang faktor penentu hasil bagus itu. Menurut saya bukan diciptakan oleh suatu brand kamera tertentu. Karena banyak banget yang tanya kepada saya, bagus kamera Canon, Nikon, Fujifilm atau Sony atau merek lain, Mas? Loh, kenapa jangan tanya seperti itu? Ya, kata teman-temanku bagus kamera merek ini loh. Ada yang bilang merek ini lebih bagus, ada merek ini lebih bagus. Dan itu membuat saya bingung, Mas. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi seorang pemula. Nah, di sini menurut saya, semua brand kamera itu dapat menghasilkan gambar-gambar atau video yang bagus. Nah, di sini teman-teman itu harus jeli dan jangan terlalu fanatik terhadap salah satu brand saja. Jangan terlalu fanatik bahwa, wah, Canon itu hasilnya paling bagus. Wah, Fujifilm itu tone warnanya itu paling bagus, paling cakep. Wah, Sony itu untuk video itu wah keren lah pokoknya. Jangan terlalu fanatik pada salah satu brand kamera. Belajarlah lebih terbuka bahwa setiap brand kamera itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kamera merek mana yang bagus? Menurut saya semua merek bagus saja. Tergantung siapa yang memakai dan untuk apa keperluannya. Dan yang paling penting berapa harganya. Nah, di sini kita bisa melihat peran bahwa semakin tinggi harganya, itu akan secara signifikan menentukan kamera itu akan lebih bagus atau lebih rendah speknya. Nah, di sini brand itu akan lebih berpengaruh kepada harga. Jadi, meskipun brandnya bagus, tapi harganya rendah, itu akan kalah dengan brand yang mungkin di pandangan kita brandnya itu kurang bagus, tapi harganya lebih tinggi. Pasti akan menang yang brand yang kita anggap sebelah mata, tapi harganya lebih tinggi. Itu pasti akan menang secara teknis. Faktor penentu dari hasil kamera yang bagus untuk video ataupun untuk foto itu juga ditentukan tidak hanya oleh bodi kameranya saja, tapi oleh faktor lain di luar bodi kamera, seperti lensa kamera. Yang kedua, peralatan tambahan yang kita gunakan seperti flash, lampu studio, mikrofon, reflektor, dan lain sebagainya. Itu akan menentukan hasil foto atau video yang kita buat. Jadi, untuk teman-teman yang pemula, ketika teman-teman mempunyai budget antara 8-9 juta, teman-teman harus sisakan uang ya mungkin 1-2 juta untuk membeli keperluan aksesoris kamera lainnya.
Misal teman-teman lebih suka fotografi, teman-teman bisa membeli flash agar memberi cahaya yang lebih ketika teman-teman motret. Atau teman-teman juga bisa membeli mikrofon jika teman-teman lebih suka video. Kenapa? Karena mikrofon yang dihasilkan dari kamera itu kualitas audionya tidak akan sebagus mikrofon dari mic eksternal, seperti itu. Dan juga sediakan budget yang lebih untuk membeli sebuah lensa. Kenapa? Karena ketika teman-teman hanya mengandalkan lensa kit, maka hasil yang didapatkan tidak akan sebagus teman-teman kalian yang menggunakan lensa fix. Kenapa memilih lensa fix? Karena lensa fix itu akan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan juga akan memiliki kualitas gambar yang jauh lebih bagus daripada lensa kit biasa. Nah, di sini saya juga ingin sharing bahwa ketika teman-teman baru pertama kali membeli kamera, kebanyakan dari kalian itu nggak tahu harga pasaran kamera. Nah, yang ingin saya tekankan, jangan sampai teman-teman itu mudah tertipu dengan iklan-iklan palsu yang berada di marketplace, entah itu di Facebook, entah itu di toko-toko marketplace yang lain, seperti itu. Karena banyak sekali yang menawarkan kamera dengan harga murah, tapi speknya bagus. Nah, teman-teman itu harus berhati-hati dengan iklan-iklan semacam itu. Karena sudah banyak terjadi kasus adanya penipuan di forum jual beli kamera. Barang bagus tapi dijual murah. Menurut saya itu sangat tidak rasional, karena barang bagus itu harganya pasti akan cenderung lebih mahal. Nah, dari situ kita harus melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Kalau disingkat, jadi, yang ingin saya tekankan bahwa belilah kamera yang sesuai dengan budget kalian dan pakai kamera itu selama 1-2 tahun. Kalau dirasa kamera itu masih kurang atau tidak mumpuni pada bidang pekerjaan teman-teman, lakukanlah upgrade. Turuti budget kalian, jangan turutin omongan teman-teman kalian. Karena yang mau pakai kalian bukan teman kalian. Oke, itu saja beberapa tips dan sharing dari saya pada video kali ini. Apabila ada hal yang kurang atau ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bersama. Dan jika teman-teman merasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe agar saya lebih rajin dalam membuat video seperti ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.